Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jane Indrawati Korois dengan NIM 1867201019. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik semester 6. Kursi menteri di kabinet menjadi ajang perebutan kekuasaan di pemerintahan bukan hanya oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja, melainkan juga partai oposisi. Banyak kalangan yang menyelenggarakan sepenuhnya keputusan tersebut pada Presiden Joko Widodo karena penentuan posisi menteri di kabinet adalah hak khusus yang dimiliki oleh Presiden. Kami juga akan bahas terkait peran oposisi bagi demokrasi melalui presentasi imersif kami. Sabtu lalu, Prabowo dan Jokowi telah menjalin rekonsiliasi. Tapi apakah rekonsiliasi menghilangkan peran oposisi? Rekonsiliasi pertemuan Jokowi dan Prabowo di Stasiun Moda Raya Terpadu MRT Jakarta patut diapresiasi. Namun dalam konteks koalisi oposisi, Presiden terpilih Joko Widodo menyebut soal adanya anggota partai politik koalisi baru pendukung pemerintah masih harus didiskusikan dengan partai politik utama pendukung Jokowi Ma'ruf. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap membantu Jokowi menjalani pemerintahan yang dinilainya berat 5 tahun ke depan. Namun Prabowo dengan tegas juga menyebut bahwa akan tetap mengkritik Jokowi yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat jika nantinya. Pasalnya, Prabowo menilai pemerintahan di negara demokrasi tetap butuh checks and balances. Berbicara arah politik oposisi, saudara, sejauh ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara tegas menyatakan akan berada di luar pemerintahan. Sedangkan Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN sebagai partai politik pengusung Prabowo Sandi di Pilpres 2019 lalu belum menentukan arah politik. Jika konstelasi politiknya sama, maka berdasarkan simulasi proyeksi penghitungan kursi partai politik di parlemen dari Litbang Kompas kami akan tunjukkan. Akan ada 78 kursi milik Partai Gerindra, 54 kursi milik Partai Demokrat, 50 kursi milik PKS, dan 44 kursi milik Partai Amanat Nasional PAN di parlemen yang diprediksi dalam posisi oposisi. Meskipun